Saya berdiri di ambang pintu sambil menjinjing tas kerja, mengenakan setelan rok kerja hitam yang sangat biasa. Rambut saya disanggul tinggi, dan sepasang anting berlian di telinga saya berkilau samar di bawah cahaya. Tidak ada yang tahu nilai sepasang anting itu, harganya setara dengan laba bersih perusahaan ini selama 1 kuartal. Kamu dari departemen mana? Suara seorang wanita yang tajam datang dari samping kursi utama. Saya mengangkat mata untuk melihat. Seorang wanita berdiri di samping kursi direktur utama, mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala dengan belahan dada yang sangat rendah. Kukunya dicat warna magenta yang mencolok. Di tangannya, ia memegang sebuah map, berpose seolah-olah ia adalah nyonya rumah di ruangan ini. Menatap saya dengan pandangan merendahkan seolah melihat sampah. Saya bertanya padamu. Suaranya naik 8 oktav, tajam dan memekakkan telinga. Ini adalah ruang rapat Dewan Direksi Aditama Group. Apa yang dilakukan karyawan biasa sepertimu di sini? Apa petugas kebersihan salah lantai? Di ruang rapat itu, duduk lebih dari 20 eksekutif senior. Beberapa orang mengenali saya, dan wajah mereka langsung pucat pasi, tetapi lebih banyak yang memang belum pernah melihat saya. Karena orang itu, suami saya, Baskara Aditama, tidak pernah membiarkan saya tampil di depan umum dan selalu menyatakan dirinya lajang kepada dunia luar. Di sudut, seorang wakil direktur tua berambut putih dengan hati-hati angkat bicara, Sekretaris Rina, ini adalah. Tidak penting siapa dia. Wanita yang dipanggil Sekretaris Rina itu langsung memotongnya. Ia melangkah ke arah saya dengan sepatu hak tinggi 10 cm, menatap saya dari atas ke bawah dengan angkuh. Biar ku beritahu, saya adalah kekasih Pak Baskara, dan juga calon nyonya direktur utama perusahaan ini. Sekarang, dengan status saya sebagai calon nyonya direktur, saya umumkan, kamu dipecat. Saya tidak berbicara. Saya hanya menatapnya dengan tenang, sudut bibir saya bahkan sedikit terangkat. Ekspresi ini membuatnya marah. Ia berbalik dan berteriak kepada seluruh orang di ruang rapat, lihat kalian semua. Sekarang orang sembarangan berani masuk ke ruang rapat Dewan Direksi. Mana Satpam? Panggil Satpam untuk mengusirnya. Sekretaris Rina, seseorang tidak tahan untuk berkata, bagaimana kalau kita tanya Pak Baskara dulu? Pak Baskara akan segera datang. Suami saya menyuruh saya datang lebih dulu untuk mengatur persiapan rapat, kata Sekretaris Rina sambil mengangkat dagunya dengan bangga. Rapat Dewan hari ini, saya yang putuskan. Kata suami itu terdengar di telinga saya bagaikan kerikil yang dilempar ke danau yang tenang. Tanpa menunjukkan ekspresi, saya menarik sebuah kursi dan duduk. Kamu masih berani duduk? Sekretaris Rina membelalakan matanya. Apa kamu tidak dengar kata-kata saya? Kamu dipecat. Sekarang juga. Saya mengangkat kelopak mata menatapnya, suara saya tidak keras, tetapi setiap kata terdengar jelas. Memecat saya? Kamu yakin? Saya yakin. Ia merebut daftar nama karyawan dari tangan manajer administrasi di sebelahnya. Siapa namamu? Saya akan suruh HRD memproses surat pemecatanmu sekarang juga. Uang pesangon tidak akan ada sepeser pun, karena kamu menerobos masuk rapat Dewan Direksi dan melanggar peraturan perusahaan secara serius. Saya bersandar di kursi dengan santai. Baiklah. Kalau begitu, cetak dulu surat pemecatannya, bubuhi stempel perusahaan, biar saya lihat. Seluruh ruangan menjadi hening. Reaksi wanita ini tidak wajar. Orang yang dipecat biasanya marah atau panik, tetapi dia terlalu tenang. Ketenangan yang membuat orang merasa ngeri. Sekretaris Rina juga terusik oleh ketenangan ini, tetapi ia segera kembali angkuh. Kamu pikir saya tidak berani? Biar ku beritahu, stempel perusahaan ada di bawah kendali saya. Ia berbalik ke arah pintu dan berteriak, Wawan. Bawa stempel perusahaan kemari. Tidak ada yang menjawab. Pintu ruang rapat didorong terbuka lagi. Suami saya, Baskara Aditama, masuk. Ia mengenakan setelan jas abu-abu gelap yang dibuat khusus, tingginya yang mencapai 180 cm membuatnya menonjol di keramaian. Wajahnya tampan dengan fitur yang tegas, dan jam tangan edisi terbatas di pergelangan tangannya setara dengan harga sebuah villa mewah di Pondok Indah. Saat masuk, wajahnya menunjukkan senyum santai seperti biasa, tetapi senyum itu membeku seketika saat melihat saya. Jakunnya bergerak naik turun, ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya meliriknya, tatapan saya setenang melihat orang asing. Tetapi wanita itu, seolah tidak menyadari keanehannya, berlari menghampirinya dengan sepatu hak tingginya, langsung memeluk lengannya, dan menempelkan seluruh tubuhnya, berkata dengan manja, sayang, kamu sudah datang. Aku sedang menangani seorang karyawan yang menerobos masuk ruang rapat. Tunggu sebentar, ya, sebentar lagi selesai.
Baskara menegang. Saya bisa melihat butiran keringat mulai muncul di dahinya. Lepaskan dulu, katanya dengan suara pelan. Tetapi Sekretaris Rina tidak melepaskannya, malah memeluk lebih erat dan melirik saya dengan tatapan penuh kemenangan. Dengar itu? Suami saya menyuruh saya menyelesaikan urusanmu dulu. Kamu masih punya waktu untuk pergi sekarang. Jangan tunggu sampai saya panggil satpam, nanti kamu malu. Saya tersenyum. Senyum yang sangat tipis, tetapi membuat bulu kuduk Baskara berdiri. Ia sangat mengenal senyum ini. 3 tahun lalu, dengan senyum ini saya membuatnya menandatangani perjanjian pranikah. 2 tahun lalu, dengan senyum ini saya membuat pemegang saham terbesar perusahaan dengan patuh menyerahkan hak suaranya. Terakhir kali saya tersenyum seperti ini adalah di rapat Dewan Direksi, saat saya mengganti 3 wakil direktur sekaligus. Sekretaris Rina, kan? Akhirnya saya angkat bicara, suara saya tidak tinggi atau rendah, cukup untuk didengar semua orang di ruangan itu. Anda bilang Anda adalah Nyonya Direktur Utama. Kalau begitu, saya ingin bertanya, apakah di buku nikah tertulis nama Anda? Wajah Sekretaris Rina berubah, tetapi ia cepat-cepat tersenyum lagi. Kami memang belum menikah. Tapi seluruh perusahaan tahu, dia hanya mencintai saya. Kami sudah bersama selama 2 tahun. Semua urusan besar dan kecil di perusahaan ini saya yang bantu urus. Kalau saya bukan Nyonya Direktur, memangnya Anda? Seseorang di ruangan itu terdengar menahan napas. Wakil direktur tua yang mengenali saya bahkan gemetaran. Saya perlahan berdiri, merapikan rok saya, dan berjalan selangkah demi selangkah menuju Sekretaris Rina. Setiap langkah tidak tergesa-gesa, tetapi suara sepatu datar saya di lantai bagaikan ketukan jenderang di hati setiap orang. Anda bilang Anda membantunya mengurus semua urusan besar dan kecil di perusahaan. Saya berhenti di depannya. Meskipun saya lebih pendek 3 cm, aura saya menekannya hingga ia tanpa sadar mundur selangkah. Kalau begitu, apakah Anda tahu siapa pemegang saham terbesar di perusahaan ini? Tentu saja dia. Jawab Sekretaris Rina dengan keras kepala. Dia direktur utama. Memegang 40% saham. Lalu sisa 60%-nya tersebar di beberapa pemegang saham besar. Apa hubungannya denganmu? Saya mengeluarkan sebuah dokumen dari tas kerja saya dan meletakkannya dengan pelan di atas meja rapat. Itu adalah sertifikat kepemilikan saham. Di atasnya tertulis dengan sangat jelas bahwa saya memiliki 51% saham perusahaan ini. Dari sisa 60% itu, suara saya setenang membacakan ramalan cuaca. 51%-nya adalah milik saya. Ruang rapat gempar. Wajah Sekretaris Rina berubah pucat pasi dalam sekejap. Ia tiba-tiba berbalik menatap Baskara. Siapa dia? Siapa dia sebenarnya? Bibir Baskara gemetar. Ia membuka mulutnya. Ingin mengatakan sesuatu. Tetapi tatapan saya yang setenang air bagaikan 2 bilah pisau yang menusuknya. Membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bicara. Sekretaris Rina panik, menarik-narik lengan bajunya. Katakan padaku siapa dia. Apa dia mantan pacarmu? Bicaralah. Melihat adegan ini, hati saya tidak bergejolak sama sekali. Saya hanya berpikir, betapa butanya saya dulu memilih orang seperti ini. Pak Baskara, saat saya memanggilnya Pak Baskara, semua orang yang hadir bisa mendengar nada asing dan dingin. Sekretaris Anda bertanya siapa saya. Tidakkah Anda mau menjawabnya? Akhirnya ia angkat bicara, suaranya serak seolah menelan pasir. Kirana. Mata Sekretaris Rina membelalak, seolah tiba-tiba teringat sesuatu. Ia mundur 2 langkah. Kirana Wijoyo. Kamu Kirana Wijoyo? Saya kembali duduk di kursi, menyilangkan kaki, dan melipat tangan di atas lutut, seperti seorang ratu yang duduk di singgasananya. Sepertinya Sekretaris Rina pernah mendengar nama saya. Sekretaris Rina benar-benar panik. Tentu saja ia pernah mendengar nama saya. Putri tunggal keluarga Wijoyo, yang 3 tahun lalu membawa seluruh kekayaannya untuk menikah dengan keluarga Aditama, mengubah perusahaan kelas 2 ini menjadi pemimpin industri. Seluruh dunia bisnis tahu bahwa Aditama Group bisa seperti sekarang bukan karena pria yang berdiri di depan panggung, melainkan karena istrinya di belakang layar. Dan Sekretaris Rina, sejak hari pertama masuk perusahaan, selalu menyebut dirinya calon Nyonya Direktur di depan orang, bahkan meminta Departemen Administrasi mengubah jabatannya dari Sekretaris Administratif menjadi Asisten Khusus Direktur Utama. Ia pikir ia telah menemukan pohon besar untuk bersandar. Tidak disangka akar pohon itu sepenuhnya milik wanita lain. Tidak mungkin. Suara Sekretaris Rina gemetar.
Dia bilang kamu tidak peduli urusan perusahaan. Bilang kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Bilang kalian sudah lama pisah ranjang. Saya menoleh ke arah Baskara. Pak Baskara, apa saya seorang ibu rumah tangga? Butiran keringat sebesar biji jagung mengalir di dahinya. Pisah ranjang? Lanjut saya. Kalau begitu, saya ingin bertanya. 8 miliar rupiah yang ditransfer dari rekening perusahaan bulan lalu? Anda bilang itu kerugian investasi. Belakangan saya selidiki, uang itu digunakan untuk membeli apartemen mewah dengan pemandangan kota untuk sekretaris Rina ini. Apakah ini yang disebut pisah ranjang? Wajah sekretaris Rina bukan lagi pucat pasi, melainkan kelabu. Saya berdiri dan berjalan ke hadapannya, menatap matanya. Dan kalung di lehermu itu, kamu bilang itu hadiah ulang tahun dari Pak Baskara. Uang itu juga diambil dari rekening perusahaan. Dan kebetulan, sayalah yang menandatangani persetujuannya. Seluruh tubuh sekretaris Rina gemetar. Kamu pikir saya tidak tahu? Suara saya akhirnya menjadi dingin, seperti angin utara di musim dingin yang menerpa ruang rapat. Sekretaris Rina, Anda sudah bekerja selama 2 tahun. Slip gaji Anda setiap bulan sudah saya periksa. Setiap kwitansi reimburse yang Anda ajukan, sudah saya cek di sistem. Anda bilang Anda nyonya direktur. Lalu, tahukah Anda uang yang Anda habiskan setiap bulan itu ditransfer dari rekening siapa? Sekretaris Rina benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ia ternganga seperti ikan yang terdampar di darat. Seluruh ruangan hening. Saya berbalik menatap Baskara, suara saya kembali tenang, setenang air mati. Pak Baskara, sekarang kita bisa mulai rapat? Sekretaris Rina berdiri terpaku, kakinya seolah terbuat dari timah. Di ruangan itu, lebih dari 20 eksekutif senior, tidak ada yang berani bersuara. Tatapan semua orang beralih antara saya, dia, dan sekretaris Rina, seolah sedang menonton drama keluarga kaya secara langsung. Akhirnya ia bergerak. Ia menyentakkan tangan sekretaris Rina yang masih melingkar di lengannya, dan berjalan 2 langkah ke arah saya. Ekspresi wajahnya berubah dari kaget menjadi memelas. Kirana, dengarkan penjelasanku. Dia tidak bermaksud begitu. Ia memanggil nama saya dengan begitu mesra. Saya menatapnya. Suara saya datar seolah membicarakan cuaca hari ini. Ia terdiam. Pada saat itu, sekretaris Rina seolah sadar kembali. Ia menggertakkan giginya, menegakkan punggungnya, dan berkata kepada saya, Nona Kirana, meskipun Anda pemegang saham mayoritas, lalu kenapa? Saya dan dia saling mencintai dengan tulus. Anda hanya punya uang. Apa Anda pikir uang bisa membeli cinta? Saya tidak melihatnya, hanya menunduk membolak-balik dokumen rapat di depan saya, dan berkata dengan santai, Sekretaris Rina, gaji Anda dibayar oleh siapa? Sekretaris Rina tertegun. Gaji pokok Anda 35 juta sebulan, ditambah berbagai tunjangan dan bonus, rata-rata pendapatan bulanan Anda 50 juta. Saya membuka sebuah halaman, jari saya menunjuk angka-angka di atasnya. Semua uang ini berasal dari rekening perusahaan. Dan 51% uang di rekening perusahaan adalah milik saya. Artinya, dari gaji Anda setiap bulan, 25,5 juta adalah dari saya. Wajah sekretaris Rina menjadi pucat pasi. Saya menutup dokumen. Saya menggunakan uang saya untuk membiayai selingkuhan suami saya. Sekretaris Rina, menurut Anda yang bodoh, atau saya yang bodoh? Seseorang di ruangan itu tidak bisa menahan tawa. Sekretaris Rina gemetar karena marah, menunjuk saya dan berteriak, kamu. Jangan keterlaluan. Kamu pikir punya uang sedikit sudah hebat? Dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia sendiri yang bilang padaku, kalian sudah lama pisah rumah. Katanya kamu wanita berdarah dingin, tidak berperasaan, hanya tahu kerja, tidak ada sisi feminin sama sekali. Begitu kata-kata itu keluar, ruangan menjadi hening total. Wajah Baskara sepucat kertas. Ia menoleh tajam ke arah sekretaris Rina. Tutup mulutmu. Tetapi sekretaris Rina tidak diam. Ia sudah terpojok dan mengeluarkan semua yang ada di pikirannya. Kenapa saya harus diam? Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Bukankah kamu pernah bilang padaku, dia itu seperti macan betina? Kamu sudah tidak sabar ingin menceraikannya, hanya saja takut pembagian harta makanya kamu menundanya. Bukankah kamu bilang, setelah kamu selesai mentransfer semua saham, kamu akan langsung menendangnya? Cukup. Ia menggebrak meja rapat, cangkir teh di atasnya sampai melompat. Saya duduk di kursi, tidak bergerak sedikit pun, melihatnya yang marah besar, melihat ekspresi histeris sekretaris Rina, hati saya tidak bergejolak sama sekali. Bukan tidak sedih,
tetapi sudah tidak peduli lagi. 3 tahun lalu saat menikah dengannya, saya masih mengira saya menikah karena cinta. Sekarang tampaknya, cinta ini tidak senyata sertifikat saham. Sekretaris Rina, saya membuka mulut, suara saya tidak keras, tetapi membuat jeritan Sekretaris Rina berhenti. Anda sudah selesai bicara? Kalau sudah, silakan keluar dulu. Kami akan mengadakan rapat dewan. Kenapa saya harus keluar? Sekretaris Rina menegakkan lehernya. Saya asisten khusus direktur utama. Saya berhak mengikuti rapat dewan. Saya menatap direktur administrasi. Pak Direktur, surat pengangkatan asisten khusus direktur utama ini, siapa yang tanda tangan? Direktur administrasi berkeringat deras, tergagap, itu penunjukan lisan dari Pak Baskara? Belum melalui proses pengangkatan resmi. Artinya, jabatan resminya di perusahaan masih sekretaris administratif, benar? Benar. Apakah sekretaris administratif bisa mengikuti rapat dewan? Tidak bisa. Saya mengangguk, menatap Kepala Satpam di pintu. Pak Kepala Satpam, tolong persilakan Sekretaris Rina ini keluar. Selama rapat dewan, personel yang tidak berkepentingan tidak boleh berada di sini. Kepala Satpam berdiri di pintu dengan bimbang, tanpa sadar menatap Baskara. Wajahnya pucat pasi, ia menggertakkan gigi dan berkata, "Kirana, apa kamu harus seperti ini?" Saya menatapnya, tatapan saya begitu tenang hingga menakutkan. "Pak Baskara, saya adalah ketua Dewan Direksi perusahaan. Saya bertindak sesuai anggaran dasar perusahaan. Kenapa? Menurut Anda anggaran dasar perusahaan tidak perlu dipatuhi?" Ia tidak bisa berkata-kata. Anggaran dasar perusahaan, ia lebih tahu dari siapapun. Saya memegang 51% saham, pemegang saham pengendali mutlak. Kata-kata saya adalah keputusan tertinggi perusahaan. Jangankan mengusir seorang sekretaris, bahkan mengusir dia sebagai direktur utama pun hanya butuh satu kalimat. Kepala Satpam melihatnya tidak berbicara lagi, terpaksa berjalan ke arah Sekretaris Rina. "Sekretaris Rina, silakan Anda keluar." Sekretaris Rina membelalakan matanya, menatap Baskara dengan tidak percaya. "Kamu biarkan dia menindasku seperti ini? Kamu masih laki-laki bukan?" Ia menunduk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sekretaris Rina menjerit, "Tadi malam di ranjang kamu tidak berkata begitu. Kamu bilang orang yang paling kamu cintai adalah aku. Bilang kalau perempuan tua membosankan itu tidak sebanding dengan seyung jariku. Kamu bilang mau menceraikannya dan menikahiku. Sekarang, bicaralah." Tangan saya yang sedang membalik dokumen berhenti sejenak. "Perempuan tua membosankan? Saya baru 28 tahun, diakui sebagai pengusaha wanita tercantik di dunia bisnis." Sekretaris Rina ini, mungkin tidak sadar betapa lucunya kata-katanya barusan. "Pak Kepala Satpam," saya bahkan tidak mengangkat kepala. Jika Sekretaris Rina masih tidak kooperatif, panggil orang dari Departemen Hukum kemari, tuntut dia atas tuduhan masuk tanpa izin. Sekalian, periksa rekaman CCTV semalam, lihat kemana sebenarnya Pak Baskara pergi. Wajah Sekretaris Rina seketika memutih. Wajah Baskara juga memutih. Lorong kantor ada CCTV, basement parkir ada CCTV, lift juga ada CCTV. Jika benar-benar diperiksa, fakta bahwa ia pergi ke apartemen Sekretaris Rina semalam akan menjadi bukti tak terbantahkan. "Cukup." Akhirnya ia meledak, menunjuk Sekretaris Rina. "Kamu, keluar dari sini." Sekretaris Rina terkejut oleh bentakannya, air matanya langsung mengalir. "Kamu tak kamu membentaku. Kamu jangan membentaku. Semalam kamu masih bilang mau membelikanku kapal pesiar. Sekarang kamu langsung berubah muka. Pergi." Suaranya begitu keras, hingga seluruh gedung bisa mendengarnya. Sekretaris Rina menutup wajahnya dan berlari keluar ruang rapat sambil menangis. Pintu terbanting keras di belakangnya. Ruangan kembali hening. Ia menarik napas dalam-dalam, merapikan dasinya, dan memaksakan senyum kepada para eksekutif yang hadir. "Maaf membuat kalian semua tertawa. Hanya kesalahpahaman kecil. Kita lanjutkan rapatnya." Sambil berkata, ia hendak duduk di kursi utama. "Pak Baskara, suara saya datang dari samping, Anda salah tempat duduk." Ia tertegun. Kursi utama adalah kursi ketua Dewan Direksi. Posisi yang telah ia duduki selama 3 tahun, sekarang saya bilang salah. Rapat hari ini, saya berdiri, berjalan ke samping kursi utama, kedua tangan menopang di atas meja, memandang berkeliling kepada semua orang yang hadir, adalah rapat Dewan Darurat yang saya adakan. Sebagai pemegang saham terbesar perusahaan, ada beberapa hal yang ingin saya umumkan. Hatinya mencelos.
Saya menarik kursi utama dan duduk dengan anggun. Posisi itu sudah 3 tahun tidak saya duduki. Dulu saat menikah dengannya, saya dengan sukarela menyerahkan posisi ketua dewan direksi, hanya mempertahankan status pemegang saham mayoritas, dan dengan tenang menjadi wanita di belakang layar. Saya pikir ini adalah kebersamaan suami istri, saya pikir ia akan berterima kasih, akan menghargai. Hasilnya, ia menggunakan kekuasaan yang saya berikan, menggunakan uang yang saya berikan, untuk memelihara selingkuhan di luar. Dan di depan selingkuhannya mengatakan saya adalah perempuan tua membosankan. Saya tertawa dingin dalam hati. Karena ia tidak menghargainya, maka akan saya ambil kembali semuanya. Pertama, suara saya jelas dan kuat. Mulai hari ini, perusahaan akan melakukan audit keuangan menyeluruh. Semua pengeluaran besar selama 3 tahun terakhir, termasuk namun tidak terbatas pada pembelian aset tetap, investasi eksternal, gaji dan tunjangan eksekutif, serta kwitansi reimburs, semuanya akan diperiksa ulang. Tangannya mulai gemetar. Selama 3 tahun terakhir, berapa banyak uang yang telah ia gelapkan dari perusahaan, ia sendiri sudah tidak ingat lagi. Membelikan rumah, mobil, perhiasan untuk sekretaris Rina, biaya hiburan yang mewah, serta beberapa investasi yang tidak jelas. Uang-uang itu tidak akan tahan jika diaudit. Kedua, lanjut saya. Semua pengangkatan personel eksekutif senior, mulai hari ini, harus melalui persetujuan rapat dewan direksi. Penunjukan lisan atau janji pribadi apapun, tidak berlaku. Ini jelas ditujukan pada status asisten khusus Direktur Utama Sekretaris Rina. Ketiga, saya berhenti sejenak di sini, pandangan saya tertuju padanya. Direktur Utama perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran keuangan berat. Sebelum hasil audit keluar, seluruh wewenang persetujuannya ditangguhkan. Ia tiba-tiba berdiri. Apa maksudmu? Artinya ya seperti ini. Saya membanting sertifikat kepemilikan saham di atas meja. Suaranya tidak keras, tetapi membuat seluruh tubuhnya seolah merosot. Ruang rapat hening senyap. Semua orang tahu bahwa badai baru saja dimulai. Ia berdiri di ruang rapat, kedua tangan menopang di meja, seperti binatang buas yang terpojok. Ia menatap saya yang duduk di kursi utama, menatap wajah saya yang tenang tanpa gejolak, dan rasa takut yang kuat muncul di hatinya. Bukan karena saya begitu hebat, tetapi karena ia terlalu tahu apa yang telah ia lakukan selama ini. 3 tahun, dalam waktu 3 tahun, ia berubah dari seorang pemilik perusahaan kecil yang rajin menjadi seorang direktur utama kaya raya yang menghamburkan uang. Perubahan ini sepenuhnya bergantung pada uang dan sumber daya saya. Jika saya ingin mengambil kembali semuanya, ia tidak akan punya apa-apa lagi. Kirana, ia melunakkan nadanya. Kita bicara baik-baik, ya. Jangan membuat keributan di depan banyak orang seperti ini. Suruh yang lain keluar, kita bicara berdua sebagai suami istri. Saya meliriknya. Pak Baskara, sekarang ini sedang rapat dewan, bukan di rumah. Kalau Anda mau bicara urusan pribadi, bisa tunggu setelah rapat selesai. Kirana. Pak Baskara, saya membuka dokumen di depan saya. Apakah Anda ingin menjelaskan di depan semua orang, bagaimana pengeluaran 8 miliar rupiah bulan lalu itu? Bibirnya bergetar. 8 miliar rupiah adalah uang yang ia gunakan untuk membelikan apartemen mewah untuk sekretaris Rina. Uang ini ia laporkan sebagai kerugian investasi eksternal, pembukuannya dibuat dengan sangat rapi. Tapi ia tidak menyangka saya sudah mengetahuinya. Otaknya berputar cepat. Uang itu saya investasikan di sebuah proyek dan rugi. Tidak ada hubungannya dengan sekretaris Rina. Sekretaris Rina? Saya mengangkat kepala. Tatapan saya sedingin es. Pak Baskara, di dalam perusahaan Anda memanggil sekretaris Anda dengan nama, bukan jabatan. Bagaimana bunyi peraturan perusahaan tentang itu? Atasan dan bawahan dilarang menggunakan nama panggilan atau julukan. Peraturan ini Anda sendiri yang buat. Ia terdiam, tidak bisa berkata-kata. Para eksekutif yang hadir saling pandang. Mereka semua orang pintar, sudah lama melihat arah angin hari ini telah berubah. Dulu saya tidak ikut campur, ia adalah raja kecil di perusahaan. Sekarang saya turun tangan langsung, semua boroknya mungkin akan terbongkar. Wakil Direktur Budi Santoso, yang pertama kali menunjukkan sikap. Apa yang dikatakan Ibu Ketua Dewan benar. Keuangan perusahaan memang harus diperiksa dengan baik. 2 tahun terakhir ini, tingkat keuntungan perusahaan terus menurun, tetapi biaya manajemen justru meningkat. Pasti ada sesuatu di dalamnya. Direktur keuangan juga mengikutinya. Saya mendukung keputusan Ibu Ketua Dewan. Audit menyeluruh sangat diperlukan.
Ia melihat para eksekutif yang dulu selalu mengangguk dan membungkuk di hadapannya, satu persatu berpihak pada saya. Hatinya penuh kebencian, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena semua setuju, saya menutup dokumen. Maka diputuskan. Besok, tim dari Ernst yang akan masuk. Semua eksekutif harus bekerja sama tanpa syarat, termasuk Pak Baskara. Saya sengaja menambahkan kalimat termasuk Pak Baskara. 6 kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Ia menggertakkan gigi. Urat di dahinya menonjol. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Saya memegang 51% saham. Jika saya bilang audit, tidak ada yang berani bilang tidak. Di perusahaan ini, sayalah raja yang sebenarnya. Satu hal lagi, saya berdiri. Mengenai jabatan Sekretaris Rina. Hatinya kembali tegang. Sekretaris Rina bekerja selama 2 tahun, dari asisten administrasi biasa naik menjadi sekretaris administrasi, dan sekarang menyebut dirinya asisten khusus direktur utama. Semua promosinya tidak melalui proses penilaian yang semestinya. Saya menatap Direktur SDM. Pak Direktur, siapa yang merekrut orang ini dulu? Direktur SDM berkeringat deras, dengan hati-hati berkata, itu adalah instruksi langsung dari Pak Baskara. Katanya tidak perlu melalui prosedur, langsung rekrut saja. Semua promosinya juga persetujuan lisan dari Pak Baskara. Saya mengangguk berbalik menatap Baskara. Pak Baskara, sistem manajemen sumber daya manusia perusahaan ini Anda yang memimpin penyusunannya. Di dalamnya jelas tertulis, setiap perekrutan dan promosi karyawan harus melalui penilaian Departemen SDM dan persetujuan Dewan Direksi. Anda memimpin pelanggaran peraturan yang Anda buat sendiri, apakah Anda tidak perlu memberikan penjelasan? Wajahnya merah padam lalu memutih, seperti pencuri yang tertangkap basah. Ia membuka mulutnya, akhirnya menemukan alasan. Saya melihat kemampuan kerja Sekretaris Rina sangat baik, dia adalah talenta yang langka, makanya saya memberikan promosi khusus. Peraturan itu kaku, orang itu fleksibel. Perusahaan mau berkembang tidak boleh terlalu kaku. Talenta? Saya tertawa. Pendidikan Sekretaris Rina adalah sarjana dari universitas swasta yang tidak jelas. Riwayat kerjanya sebelum masuk perusahaan tertulis, pernah menjadi resepsionis di perusahaan kecil selama 2 tahun. Selama 2 tahun di perusahaan ini, tidak ada satupun proyek yang ia tangani berhasil. Bulan lalu, proyek pengadaan yang ia pimpin, penawaran dari pemasok 30% lebih tinggi dari harga pasar. Inikah yang Anda sebut talenta langka? Ia benar-benar terdiam. Kemampuan Sekretaris Rina, ia lebih tahu dari siapapun. Dia hanyalah pajangan, selain berdandan dan bermanja-manja, ia tidak bisa apa-apa. Tapi ia memeliharanya bukan karena kemampuannya. Pak Baskara. Suara saya tidak keras, tetapi membuat seluruh orang di ruangan itu memasang telinga. Apakah Anda merasa kinerja Sekretaris Rina di pekerjaan sepadan dengan jabatan dan gajinya, atau ada alasan lain yang membuat Anda begitu istimewa padanya? Pertanyaan ini terlalu belak-belakan, begitu belak-belakan hingga ia tidak bisa menghindar. Ia berdiri di tempat, bibirnya bergetar lama, akhirnya memaksakan sebuah kalimat. Kirana, kamu sebenarnya mau apa? Saya mau apa? Saya mengulangi pertanyaan itu, seolah menikmati betapa lucunya pertanyaan itu. Pak Baskara, pertanyaan ini seharusnya saya yang tanyakan pada Anda. Anda memelihara selingkuhan di luar tanpa sepengetahuan saya? Menggunakan uang perusahaan untuk membelikan rumah dan mobil untuk selingkuhan? Dan membiarkan selingkuhan Anda menyebut dirinya nyonya direktur di perusahaan. Anda sebenarnya mau apa? Kakinya mulai lemas. Ia teringat sebulan yang lalu, Sekretaris Rina bilang ingin mengambil foto berdua dan mempostingnya di media sosial. Ia setuju. Setelah foto itu diposting, banyak orang di perusahaan melihatnya, dan mengira Sekretaris Rina benar-benar pacarnya. Ia tidak mengklarifikasi, karena kesombongan Sekretaris Rina memuaskan psikologinya. Perasaan dipuja, dikagumi, perasaan itu terlalu indah. Tapi ia lupa, saya bukan istri biasa. Saya adalah wanita yang bisa membuatnya kehilangan segalanya kapan saja. Kirana. Aku salah. Akhirnya, ia melepaskan semua harga dirinya. Suaranya terdengar memohon. Aku benar-benar tahu. Aku salah. Rina yang menggodaku, dia yang judong menempel. Aku hanya hilaf sesaat dan tidak bisa menahan diri. Tapi orang yang kucintai di hatiku tetap kamu, tidak pernah berubah. Saya menatapnya. Di mata saya tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, bahkan tidak ada gejolak apapun. Ketenangan ini lebih menakutkan dari emosi yang paling hebat sekalipun. Pak Baskara, kata saya.
Apakah Anda pikir dengan mengatakan Anda salah, saya akan memaafkan Anda? Apakah Anda pikir dengan menyalahkan semuanya pada Sekretaris Rina, saya akan percaya? Apakah Anda pikir yang saya pedulikan adalah perselingkuhan Anda? Ia tertegun. Saya tidak peduli Anda selingkuh, suara saya setenang air mati. Yang saya pedulikan adalah Anda menggunakan uang perusahaan untuk memelihara selingkuhan. 8 miliar itu adalah uang perusahaan, bukan uang Anda, Pak Baskara. Dari 8 miliar itu, 51%-nya adalah milik saya. Anda menggunakan uang saya untuk memelihara selingkuhan Anda. Tidakkah Anda merasa keterlaluan? Kakinya benar-benar lemas. Ia berpegangan pada meja dan perlahan-lahan merosot ke bawah. Akhirnya langsung berlutut di lantai. Semua orang di ruangan itu terkejut. Direktur utama perusahaan yang terhormat, pengusaha dengan kekayaan triliunan, berlutut di depan istrinya di hadapan lebih dari 20 bawahannya. Kirana, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Ia berlutut di lantai, air matanya mengalir. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Apapun katamu akan kudengarkan, mau kamu periksa bagaimanapun, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Aku hanya mohon, jangan perbesar masalah ini. Jangan biarkan orang luar tahu. Saya menatapnya dari atas, seperti melihat orang asing. Pria yang menangis terseduh-seduh di lantai ini adalah pria yang dulu saya nikahi meski ditentang keluarga. Pria inilah yang di atas altar pernikahan bersumpah akan mencintai dan melindungiku seumur hidup. Pria inilah yang setelah duduk di kursi direktur utama dengan dukungan saya, langsung mencari wanita lain dan di depan wanita itu mengatakan saya adalah perempuan tua membosankan. Perlahan-lahan saya tersenyum. Senyum yang sangat tipis, nyaris tak terlihat lekukannya, tetapi membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin yang menusuk. Pak Baskara, kata saya. Anda berlutut di lantai seperti ini, tidak pantas. Kalau orang lain melihat, nanti dikira saya, ketua dewan direksi ini, menindas Anda. Ia berlutut di lantai, tidak berani bergerak, menatap saya dengan mata berkaca-kaca. Saya tidak mengulurkan tangan untuk membantunya. Saya berbalik menghadap para eksekutif yang hadir. Rapat dewan hari ini sampai di sini. Mengenai audit, setiap departemen harap bekerja sama. Bubar. Setelah selesai bicara, saya mengambil tas kerja saya dan berjalan keluar ruang rapat tanpa menoleh ke belakang. Suara sepatu datar saya yang mengetuk lantai, satu persatu, seperti lonceng kematian yang memukul jantungnya. Saat saya keluar dari ruang rapat, koridor sudah dipenuhi orang. Berita menyebar terlalu cepat. Dari saya masuk ke ruang rapat sampai sekarang, seluruh prosesnya tidak sampai 20 menit. Seluruh gedung kantor gempar. Orang-orang dari berbagai departemen pura-pura lewat, sebenarnya mereka semua menunggu untuk melihat keributan. Melihat saya keluar, semua orang serentak memberi jalan. Tidak ada yang berani bicara, tetapi api gosip di mata semua orang menyala-nyala. Saya berjalan melewati koridor panjang dengan wajah tanpa ekspresi, punggung saya tegak lurus, dagu sedikit terangkat. Aura yang saya pancarkan membuat mereka yang mengintip dari kantor masing-masing mundur ketakutan. Saat pintu lift terbuka, saya tertegun sejenak. Sekretaris Rina berdiri di dalam lift. Jelas ia sudah menunggu lama di lantai 1 tetapi tidak ada yang turun, jadi ia naik lagi. Riasan di wajahnya sudah luntur, eyelinernya berantakan, dan maskaranya mengalir di pipi, membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Kami berdua saling tatap. Ia tanpa sadar mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding lift. Saya masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai basement 1. Pintu lift perlahan tertutup. Di ruang sempit itu, hanya tersisa kami berdua. Napas Sekretaris Rina menjadi cepat, matanya terpaku pada tampilan angka lift, berharap angka itu melompat lebih cepat. Sekretaris Rina, tiba-tiba saya angkat bicara. Ia tersentak. Anda tadi di ruang rapat bilang, dia berencana menceraikan saya lalu menikahi Anda, benarkah? Sekretaris Rina menggigit bibirnya, tidak menjawab. Benar atau tidak? Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Benar. Terus kenapa? Dia bilang wanita sepertimu selain punya uang tidak punya apa-apa lagi. Bersamamu, dia tidak merasakan kehangatan sedikit pun. Tidak seperti aku bisa memberinya semua yang dia inginkan. Saya tersenyum kecil. Semua yang dia inginkan? Seperti pacar yang lembut dan perhatian? Sebuah rumah yang bisa membuatnya rileks? Sekretaris Rina tidak bisa melanjutkan kata-katanya, karena tatapan saya begitu tenang. Ketenangan yang membuatnya merasa seperti badut yang memalukan. Sekretaris Rina,
Saya mengeluarkan sebuah kartu nama dari tas saya dan memberikannya padanya. Ini kontak pengacara saya. Jika Anda butuh, Anda bisa bicara dengannya. Sekretaris Rina menatap kartu nama itu. Di atasnya tercetak firma hukum Ganesha, rekan, partner senior. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah, lift tiba di lantai basement 1, pintu terbuka. Sebelum keluar dari lift, saya menoleh ke belakang menatapnya. Semua aset atas namanya, termasuk apartemen mewah dengan pemandangan kota yang ia berikan padamu, adalah harta bersama suami istri. Saya bisa menuntut untuk mengambilnya kembali kapan saja. Nanti, kamu mungkin bahkan tidak punya tempat tinggal. Wajah Sekretaris Rina sepucat kertas. Jadi saya sarankan Anda bicara dengan pengacara saya, lihat bagaimana menyelesaikan masalah ini. Setelah selesai bicara, saya berbalik dan pergi. Sekretaris Rina termangu di dalam lift. Pintu lift tertutup lalu terbuka lalu tertutup lagi. Ia sama sekali tidak menyadarinya. Saya keluar dari gedung perusahaan, sopir sudah memarkir mobil di depan pintu. Sebuah Maybach hitam, sederhana namun mewah. Nomor platnya adalah 5 angka 8. Nomor plat ini, di seluruh kota hanya ada satu orang yang punya. Satpam di pintu melihat saya keluar, langsung memberi hormat. Selamat siang, Ibu Ketua Dewan. Saya sedikit mengangguk, hendak masuk ke mobil. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa dari belakang. Kirana. Kirana. Tunggu sebentar. Baskara berlari keluar dari gedung, kancing jasnya bahkan belum sempat dikancingkan, rambutnya juga berantakan. Seluruh penampilannya terlihat sangat kacau. Ia berlari ke hadapan saya, terengah-engah. Kirana, kita bicara. Kita bicara baik-baik, ya? Saya menatapnya, tidak bicara. Aku tahu aku salah, aku benar-benar tahu aku salah, suaranya terdengar memohon. Tapi kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Kita ini suami istri, masalah apa yang tidak bisa diselesaikan di rumah? Kamu membuat keributan seperti ini di perusahaan, tidak baik untuk siapapun. Tidak baik untuk siapapun? Saya mengulangi kalimat itu. Saat kamu memelihara selingkuhan di luar, kenapa kamu tidak berpikir tidak baik untuk siapapun? Saat kamu mengambil uang perusahaan untuk membeli rumah untuk orang lain, kenapa kamu tidak berpikir tidak baik untuk siapapun? Ia terdiam. Aku beri kamu 3 hari, saya membuka pintu mobil. Dalam 3 hari, selesaikan semua masalahmu di luar. Termasuk Sekretaris Rina. Termasuk 8 miliar itu. Termasuk semua akal-akalan yang kamu lakukan di perusahaan. 3 hari lagi, kita bicara soal perceraian. Perceraian? 2 kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Perceraian? Suaranya berubah. Kirana, kamu mau menceraikanku? Tidak. Aku tidak setuju. Kamu setuju atau tidak penting. Saya masuk ke dalam mobil. Aku lebih tahu darimu. Perselingkuhan dalam pernikahan? Penggelapan harta bersama suami istri? Kamu tahu bagaimana pengadilan akan memutuskan? Ia melompat ke depan, memegang pintu mobil. Kirana, aku mohon padamu, jangan bercerai. Apapun katamu akan kulakukan. Aku akan segera memecat Rina. Aku akan menjual rumah itu, aku akan mengembalikan semua uangnya. Aku hanya mohon, jangan bercerai. Saya menatap wajahnya yang berlinang air mata, kelembutan terakhir di hati saya pun lenyap. Jalan, kata saya pada sopir. Sopir menyalakan mobil. Ia terpaksa melepaskan pintu mobil, terhuyung-huyung mundur 2 langkah, menatap Maybach yang melaju pergi. Ia berdiri di depan pintu perusahaan seperti anjing yang ditinggalkan tuannya. Karyawan yang lalu lalang menatapnya dengan pandangan aneh. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani bicara. Di dalam mobil, ponsel saya bergetar. Pesan dari Sekretaris Rina. Nona Kirana, tolong maafkan saya. Saya juga ditipu olehnya. Dia bilang dia lajang, bilang Anda adalah mantan istrinya, makanya saya mau bersamanya. Saya benar-benar tidak tahu dia sudah punya istri. Saya melihat pesan ini, tidak membalas. Setelah beberapa saat, pesan lain masuk. Nona Kirana, saya tahu banyak hal tentangnya. Selain saya, dia punya wanita lain. Asal Anda melepaskan saya akan berikan semua buktinya kepada Anda. Jari saya berhenti di layar ponsel. Punya wanita lain? Saya menarik napas dalam-dalam, membalas 2 kata kepada Sekretaris Rina. Ketemu, bicara. Mobil melaju di atas jalan layang kota. Saya memandang pemandangan yang berlalu cepat di luar jendela, tiba-tiba merasa sangat lelah. Bukan lelah fisik, tapi lelah hati. Saya mengeluarkan ponsel,
mencari kontak dengan nama ayah di daftar kontak. Setelah ragu-ragu cukup lama, saya tetap tidak menelepon. Dulu saat menikah dengannya, ayah menentang, bilang saya buta, bilang dia bukan orang baik. Saya tidak mendengarkan, tetap bersikeras menikah, bahkan bertengkar dengan ayah. Sekarang dipikir-pikir, orang tua memang lebih berpengalaman. Saya tersenyum pahit, memasukkan ponsel kembali ke dalam tas. Jalan ini saya pilih sendiri, meskipun harus merangkak, saya harus menyelesaikannya. Hanya saja, saya akan membuatnya yang merangkak, bukan saya. Ponsel bergetar lagi. Kali ini pesan suara dari Baskara, suaranya terdengar menangis. Kirana, kalau kamu berani menceraikanku, aku akan mati. Saya tertawa dingin, melemparkan ponsel ke samping. Mati? Dia tidak akan rela mati. Seorang pria yang naik daun karena istrinya, memelihara selingkuhan di luar dan masih menggunakan uang istrinya, lebih tangguh dari kecoak. Bagaimana mungkin ia mau mati? Keesokan paginya, ponsel saya dibanjiri panggilan. Baskara menelepon lebih dari 40 kali, tidak satu pun saya angkat. Sekretaris Rina mengirim lebih dari 20 pesan, saya hanya membalas satu, jam 10 pagi, di Starbucks. Tepat jam 10, saya muncul di Starbucks paling mewah di pusat kota. Saya mengenakan kemeja putih dengan celana kulot hitam, rambut saya tergerai, terlihat seperti mahasiswi muda. Tetapi jam tangan di pergelangan tangan dan anting di daun telinga saya secara diam-diam menyatakan status saya. Sekretaris Rina sudah tiba, duduk di sudut paling dalam, menunduk, kedua tangannya menggenggam erat secangkir latte yang sudah dingin. Hari ini, ia tidak memakai riasan tebal, mengenakan kaos putih biasa dan celana jeans, terlihat sangat kuyu. Di bawah matanya ada lingkaran hitam yang jelas. Saya duduk di hadapannya, memesan secangkir americano. Dua wanita duduk berhadapan, tidak ada yang bicara. Setelah hening cukup lama, Sekretaris Rina yang pertama kali angkat bicara. Nona Kirana, maafkan saya. Saya tidak menjawab, menunggunya melanjutkan. Saya benar-benar tidak tahu dia sudah punya istri. Sekretaris Rina mengangkat kepala, matanya memerah. Dia bilang padaku dia lajang, bilang Anda adalah mantan istrinya, bilang kalian sudah lama bercerai. Saya percaya. Saya benar-benar percaya. Saya mengaduk kopi di depan saya, suara saya datar. Sekretaris Rina, Anda sudah bekerja di sisinya selama 2 tahun. Anda tidak pernah curiga dengan status perkawinannya? Di data personalia perusahaan, status perkawinannya tertulis menikah. Anda tidak pernah lihat? Sekretaris Rina menggigit bibirnya. Saya pernah lihat. Tapi saya bertanya padanya, dia bilang itu hanya untuk menghindari pajak, bilang kalian sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Dan Anda percaya? Saya percaya padanya, air mata Sekretaris Rina jatuh. Karena dia benar-benar baik padaku. Membelikanku tas, baju, mobil, rumah, bilang nanti akan menikahiku. Seumur hidupku, tidak ada yang pernah sebaik ini padaku. Jadi aku. Saya melihatnya menangis, hati saya tidak merasa kasihan sama sekali. Bukan karena berdarah dingin, tapi karena saya tahu, orang seperti Sekretaris Rina, air mata adalah senjata, bukan ketulusan. Sekretaris Rina, saya meletakkan sendok kopi. Bukti yang Anda sebutkan, mana? Sekretaris Rina tertegun, lalu dengan panik mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari tasnya, dan mendorongnya ke atas meja. Di sini ada riwayat obrolannya dengan wanita lain. Juga bukti aliran dana transfer aset perusahaan. Dan beberapa rekaman suara. Suaranya sangat pelan. Semua ini cukup untuk membuatnya hancur. Saya mengambil flash disk itu, memutarnya di tangan. Kenapa Anda memberikan ini padaku? Hanya agar aku melepaskanmu? Sekretaris Rina menggigit bibirnya. Bukan sepenuhnya begitu. Aku juga benci dia. Ia mengangkat kepala, matanya berkilat penuh kebencian. Dia menipuku selama 2 tahun, membuatku mengira aku telah menemukan cinta sejati. Hasilnya, kemarin Anda datang, dia langsung berubah muka, di depan begitu banyak orang menyuruhku pergi. Dia anggap aku apa? Anjing yang bisa dipanggil dan diusir sesuka hati? Melihatnya, saya tiba-tiba tersenyum. Sekretaris Rina, Anda membencinya bukan karena dia pria brengsek, tapi karena dia tidak baik pada Anda. Kalau dia baik pada Anda sekarang masih menjadi nyonya direktur Anda. Anda tidak akan merasa bersalah padaku. Anda hanya akan merasa aku adalah perempuan tua membosankan yang menghalangi jalan. Benar, kan? Wajah Sekretaris Rina memutih. Saya menebak dengan tepat isi hatinya. Saya tidak salah, kan? Saya memasukkan flash disk ke dalam tas. Bukti Anda saya terima.
Tapi saya tidak akan melepaskan Anda hanya karena Anda memberikan ini. Berapa banyak uang saya yang sudah Anda habiskan? Saya sudah hitung, sekitar 12 miliar rupiah. Uang ini harus Anda kembalikan. Mata Sekretaris Rina membelalak. 12 miliar? Bagaimana mungkin saya bisa mengembalikannya? Itu urusanmu. Saya berdiri. Aku beri kamu dua pilihan. Pertama, aku serahkan bukti ini ke polisi, menuntutmu bersekongkol dengannya menggelapkan harta bersama suami istri. Kamu mungkin akan dipenjara. Kedua, kamu bekerja sama denganku, serahkan semua bukti kejahatannya. Aku bisa hanya menuntut secara perdata, tidak menuntut secara pidana. Wajah Sekretaris Rina sepucat kertas. Apa maksudmu? Maksudnya adalah, saya membungkuk, menatap mata Sekretaris Rina. Yang aku inginkan bukan uangmu, tapi nyawanya. Kamu bantu aku memasukkannya ke penjara, aku akan memberimu jalan keluar. Seluruh tubuh Sekretaris Rina gemetar. Ia menatap mata saya yang dingin, akhirnya mengerti satu hal. Wanita ini adalah karakter yang benar-benar kejam. Saya setuju, suara Sekretaris Rina bergetar. Apa yang harus saya lakukan? Saya kembali duduk, mengeluarkan sebuah map dari tas dan mendorongnya ke depan Sekretaris Rina. Di sini ada catatan semua transaksi mencurigakan yang ia lakukan selama 3 tahun terakhir. Kamu periksa satu persatu, temukan semua bukti transfer, kontrak, dan faktur yang sesuai. Kamu adalah sekretarisnya, semua ini bisa kamu akses. Sekretaris Rina membuka map itu. Di dalamnya terdaftar ratusan transaksi, totalnya lebih dari 200 miliar rupiah. Tangannya semakin gemetar. Sesebanyak ini? Ini hanya puncak gunung es yang berhasil kutemukan, suara saya begitu tenang hingga menakutkan. Kamu adalah sekretarisnya, kamu tahu kemana semua uangnya pergi. Aku butuh kamu membantuku menemukan semua buktinya. Semakin detail, semakin baik. Sekretaris Rina mengangkat kepala, menatap saya. Anda sudah lama tahu dia punya wanita lain, kan? Saya tidak menjawab pertanyaan itu, mengangkat cangkir kopi dan meminumnya. Anda sudah menyelidikinya selama ini, hanya menunggu hari ini untuk mengungkapkannya. Suara Sekretaris Rina penuh kengerian. Anda membiarkan saya berada di sisinya selama 2 tahun, melihat saya menghabiskan uang Anda, melihat saya berlagak sombong di perusahaan. Anda tahu semuanya, tapi Anda diam saja. Anda menunggu saat yang tepat, yaitu hari ini. Saya meletakkan cangkir kopi, menatap mata Sekretaris Rina. Anda benar setengah. Saya menunggu sampai dia menunjukkan semua kelemahannya, lalu menangkapnya sekaligus. Sedangkan Anda hanyalah cacing di umpan pancing. Saya tidak peduli bagaimana Anda melompat-lompat. Air mata Sekretaris Rina jatuh lagi. Bukan karena sedih, tapi karena takut. Ia akhirnya sadar bahwa dari awal sampai akhir, ia hanyalah sebuah pion. Baskara memanfaatkannya untuk memuaskan kesombongannya. Saya memanfaatkannya untuk mengumpulkan bukti. Ia mengira dirinya adalah pemeran utama wanita, padahal ia bahkan bukan pemeran pendukung, paling-paling hanya properti. Nona Kirana. Sekretaris Rina tiba-tiba merosot dari kursinya, langsung berlutut di lantai. Tolong maafkan saya. Saya benar-benar tahu saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Apapun yang Anda suruh akan saya lakukan. Hanya tolong, jangan sampai saya dipenjara. Pelanggan lain di Starbucks terkejut, semua menoleh ke arah sini. Sekretaris Rina berlutut di lantai. Menangis hingga riasannya luntur, penampilannya sangat menyedihkan. Saya menatapnya dari atas, ekspresi saya tidak berubah sedikit pun. Sekretaris Rina, bangunlah, suara saya tidak keras. Saya bukan dia. Saya tidak butuh orang lain berlutut di hadapan saya. Anda hanya perlu melakukan apa yang saya perintahkan dengan baik, saya tidak akan mempersulit Anda. Sekretaris Rina berlutut di lantai, tidak berani bangun, air matanya menetes di lantai. Saya berdiri, mengeluarkan 2 lembar uang 100 ribuan dari dompet dan meletakkannya di atas meja, berkata pada pelayan, kopi nona ini, saya yang bayar. Setelah itu, saya pergi tanpa menoleh ke belakang. Sekretaris Rina berlutut di lantai Starbucks, menangis terseduh-seduh. Di sekitarnya ada orang yang berbisik-bisik, ada yang mengambil foto, ada yang merekam video. Ia tidak punya tenaga untuk peduli. Ia hanya tahu, ia sudah tamat, benar-benar tamat. Dari Starbucks, saya langsung menuju kantor pengacara. Farhan sudah menunggu di ruang rapat. Di atas meja terhampar tumpukan dokumen. Ia adalah pendiri firma hukum Ganesha, rekan, juga teman kuliah saya. Kami sudah saling kenal selama 10 tahun.
Sudah datang? Ia mengangkat kepala, membetulkan kacamata berbingkai emasnya. Duduklah. Biar saya laporkan situasinya. Saya duduk, menerima setumpuk tebal materi yang ia berikan. Kasus suamimu sudah hampir selesai diselidiki. Ia menyalakan proyektor, di layar dinding muncul diagram hubungan yang rumit. Selama 3 tahun terakhir, total dana yang ia transfer dari perusahaan adalah 237 miliar rupiah. Aliran utamanya ada 3. Pertama, ke rekening pribadinya di luar negeri, sekitar 80 miliar. Kedua, ke rekening beberapa selingkuhannya, total sekitar 50 miliar. Ketiga, beberapa proyek investasi yang tidak jelas. Sisanya lebih dari 100 miliar. Saya membolak-balik materi, alis saya sedikit berkerut. Rekening selingkuhan ini, selain Rina, siapa lagi? Ada 3 lagi. Farhan mengklik halaman lain. 1 bernama Sandra, seorang model yang ia pelihara di luar. Kenal 2 tahun lalu. Dibelikan sebuah Porsche dan sebuah apartemen, total nilainya sekitar 8 miliar. 1 bernama Lydia, mantan karyawan di perusahaannya. Setelah mengundurkan diri, ia dipelihara di luar, setiap bulan ditransfer 50 juta secara rutin. Dan 1 lagi, Farhan berhenti sejenak. Siapa lagi? Tanya saya. Namanya Siska. Dia mulai dipelihara sejak tahun pertama pernikahan kalian. Waktunya paling lama, hubungannya juga paling stabil. Uang yang ia habiskan untuknya paling banyak, sekitar 20 miliar, termasuk sebuah villa. Ruang rapat hening beberapa detik. Saya menarik napas dalam-dalam, menutup map. Tahun pertama pernikahan. Tahun pertama pernikahan kami, dia sudah mulai memelihara wanita di luar. Tahun itu, saya masih membantunya mengurus urusan perusahaan, setiap hari lembur sampai larut malam, mengira saya sedang berjuang untuk masa depan kami berdua. Sungguh konyol. Ada yang lebih mengejutkan lagi. Farhan mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas kerjanya dan mendorongnya ke hadapan saya. Lihat ini. Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada setumpuk foto. Di foto itu, Baskara memeluk seorang wanita berbikini di atas sebuah kapal pesiar mewah, tertawa ceria. Wanita itu bukan Rina, bukan juga nama-nama yang disebutkan sebelumnya. Siapa ini? Tanya saya. Kekasih barunya. Baru kenal bulan lalu. Seorang influencer bernama Angela, kata Farhan. Kapal pesiar ini baru ia beli bulan lalu, harganya 30 miliar, atas nama Angela ini. Saya melihat foto itu, tiba-tiba tertawa. Bukan tawa pahit, tapi merasa konyol. Bagaimana bisa saya dulu jatuh cinta pada orang seperti ini? Farhan, saya mengangkat kepala. Bukti ini cukup untuk membuatnya keluar tanpa membawa apa-apa? Kalau hanya untuk perceraian, cukup. Ia bersandar di kursinya. Tapi kalau kamu ingin dia di penjara, masih kurang sedikit. Tindakan penggelapan aset perusahaannya perlu dibuktikan bahwa ia melakukannya dengan niat jahat dan jumlahnya besar. Bukti yang kita temukan saat ini hanya bisa membuktikan ia melanggar peraturan keuangan perusahaan. Untuk menuntut secara pidana, kita masih perlu mencari bukti yang lebih langsung. Misalnya, rekaman pengakuannya menggelapkan aset, atau riwayat obrolannya dengan selingkuhannya tentang transfer aset yang bisa membuktikan ia sengaja, bukan sekadar kesalahan manajemen keuangan. Saya berpikir sejenak. Rina memberiku sebuah flash disk, di dalamnya ada beberapa riwayat obrolan dan rekaman. Coba kamu periksa, cukup atau tidak. Farhan mengambil flash disk itu, memasukkannya ke laptop, dan dengan cepat memeriksanya, matanya berbinar. Ini bagus. Di dalamnya ada riwayat obrolan dia dengan Rina. Jelas sekali disebutkan bagaimana cara mentransfer uang perusahaan untuk membeli apartemen. Ada juga satu rekaman, dia memberitahu Rina bagaimana cara menghadapi audit. Ini semua cukup sebagai bukti. Baguslah, saya berdiri. Kamu lanjutkan penyelidikan, aku pulang dulu. Tunggu sebentar, Farhan menghentikan saya. Ada satu hal lagi yang menurutku kamu harus tahu. Saya berhenti. Dia baru-baru ini sedang negosiasi pinjaman dengan beberapa bank, sekitar 500 miliar. Katanya untuk investasi proyek baru. Ekspresi Farhan menjadi serius. Tapi kalau dia ditangkap, pinjaman ini akan menjadi kredit macet. Apa kamu mau memberitahu pihak bank lebih dulu? Saya berpikir sejenak. Tidak perlu. Biarkan dia meminjam. Semakin banyak pinjamannya, semakin besar kejahatannya. Farhan menatap ekspresi saya, dalam hati menghela napas. Dari kantor pengacara, ponsel saya berdering lagi. Kali ini bukan Baskara, tapi asisten saya, Linda. Ibu Kirana. Gawat, Pak Baskara tadi mengadakan rapat darurat di perusahaan,
Bilang ibu tertipu oleh orang jahat makanya mau memeriksa keuangan perusahaan. Dia juga bilang ibu dan Pak Farhan punya hubungan tidak pantas, bekerja sama untuk merebut hartanya. Langkah saya terhenti. Apalagi yang dia katakan? Dia bilang akan mengadakan rapat umum pemegang saham, meminta pemberhentian ibu dari jabatan ketua dewan direksi. Dia juga bilang sudah menghubungi beberapa pemegang saham besar lainnya, bersiap untuk bersatu menggulingkan ibu. Saya tertawa. Memberhentikan saya. Saya pemegang saham terbesar perusahaan, memegang 51% saham. Bahkan jika semua pemegang saham lainnya bersatu, mereka tidak akan bisa menggulingkan saya. Dia sudah kalap dan nekat, bahkan tidak bisa berhitung dasar. Dia juga mengatakan satu hal lagi. Suara Linda semakin pelan. Dia bilang ibu dan Pak Farhan sudah bersama sejak kuliah. Bilang ibu menikahinya hanya untuk hartanya. Bilang ibu selama ini menyalurkan keuntungan kepada Pak Farhan. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Dia ingin kita sama-sama hancur. Dia tahu dia mungkin akan kehilangan segalanya, jadi dia ingin menyeretku bersamanya. Dia sudah tidak peduli dengan reputasinya lagi. Hanya berpikir untuk bisa menyeret satu orang bersamanya. Linda, saya membuka mata, suara saya kembali tenang. Bantu saya jadwalkan pertemuan dengan semua pemegang saham besar. Besok pagi jam 10, di ruang rapat perusahaan. Saya akan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Baik Bu Kirana. Satu hal lagi. Rina tadi kembali ke perusahaan, bilang mau mengambil barang di kantor direktur utama. Pak Baskara tidak mengizinkan, keduanya bertengkar. Sekarang seluruh lantai sedang menonton keributan itu. Saya menggelengkan kepala. Dua orang ini benar-benar pasangan yang serasi. Seorang pria brengsek dan seorang wanita matre, disatukan menjadi sebuah lelucon. Tidak usah pedulikan mereka. Saya membuka pintu mobil. Biarkan mereka saling menggigit. Saat mobil dinyalakan, saya tiba-tiba teringat hari pernikahan kami. Baskara berbisik di telinga saya, aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Waktu itu, saya percaya. Sekarang dipikir-pikir, kalimat yang paling tepat yang ia katakan sebenarnya adalah saat penghulu bertanya di pernikahan, apakah Anda bersedia? Dia tidak pantas. Keesokan paginya, jam 10, di ruang rapat besar perusahaan. Semua pemegang saham besar telah hadir. Baskara duduk di ujung lain meja panjang, mengenakan setelan rapi, rambut disisir klimis. Terlihat segar bugar, sama sekali tidak seperti seorang suami yang perselingkuhannya terbongkar oleh istrinya. Di sampingnya duduk dua pemegang saham kecil, keduanya adalah sekutu yang ia rekrut beberapa tahun terakhir, total kepemilikan saham mereka 12%. Saya duduk di kursi utama, di samping saya ada Farhan dan asisten saya, Linda. Di atas meja tergeletak beberapa dokumen, yang paling atas adalah sertifikat kepemilikan saham. Para pemegang saham sekalian, Baskara yang pertama kali angkat bicara. Suaranya lantang seperti sedang berpidato. Hari ini saya mengumpulkan semua orang untuk membahas satu masalah yang menyangkut hidup dan mati perusahaan. Ia melirik saya, matanya penuh provokasi. Baru-baru ini, ada seseorang yang membuat kekacauan di perusahaan saya, ingin merusak stabilitas perusahaan. Orang ini tidak lain adalah Nyonya Kirana, yang duduk di kursi utama. Para pemegang saham besar yang hadir saling pandang, tidak ada yang menanggapi. Nyonya Kirana. Meskipun secara hukum adalah istri saya, pernikahan kami sudah lama hancur, katanya dengan nada benar. Sekarang, ia bekerja sama dengan pengacara dari luar, Farhan, untuk merebut kendali perusahaan, ingin mengusir saya sebagai pendirinya. Tindakan seperti ini adalah pelanggaran berat terhadap kepentingan seluruh pemegang saham. Mendengar ini, Farhan nyaris tertawa. Pendiri? Cikal bakal perusahaan ini adalah bengkel kecil milik keluarganya. Setelah saya menikah dengannya, membawa modal dan sumber daya, barulah perusahaan ini menjadi besar. Pendiri sebenarnya adalah saya, bukan dia. Karena itu, saya mengusulkan, Baskara berdiri, kedua tangan menopang di meja. Memberhentikan Nyonya Kirana dari jabatan ketua dewan direksi, dan saya yang akan menggantikannya. Sekaligus, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi keuangan perusahaan selama 3 tahun terakhir, untuk mengetahui apakah ada yang menggelapkan aset perusahaan. Saat ia mengatakan, ada yang, matanya menatap tajam ke arah saya. Saya bersandar di kursi, ekspresi saya tidak berubah sedikit pun. Setelah ia selesai bicara, barulah saya perlahan-lahan angkat bicara. Usulan Pak Baskara, ada yang mendukung? Ruangan hening beberapa detik. Pemegang saham kecil di sampingnya mengangkat tangan. Saya mendukung.
Pemegang saham kecil lainnya juga mengangkat tangan. Saya juga mendukung. Kemudian, tidak ada lagi. Pemegang saham besar lainnya, tidak ada yang bergerak. Wajahnya berubah, tetapi ia cepat-cepat kembali tenang. Baik, ada 2 pemegang saham yang mendukung. Sekarang kita mulai pemungutan suara. Tunggu sebentar. Saya memotongnya, perlahan-lahan berdiri. Saya berjalan ke papan tulis, mengambil spidol, dan menggambar sebuah diagram lingkaran besar di atasnya. Struktur kepemilikan saham perusahaan adalah seperti ini. Saya memegang 51%, Pak Baskara memegang 10%, dan 5 pemegang saham lain yang hadir di sini total memegang 39%. Saya berbalik menatapnya. Pak Baskara, menurut Anda, berapa banyak suara yang bisa Anda dapatkan? Sudut bibirnya berkedut. Menurut anggaran dasar perusahaan, masalah penting seperti pemberhentian ketua dewan direksi memerlukan persetujuan lebih dari 2,3 pemegang saham. Saya mengangguk. 2,3, yaitu 66,3%. Saya punya 51%. Selama saya tidak setuju, Anda tidak akan pernah mendapatkan 2,3,3 T. Wajahnya benar-benar menghitam. Tapi itu bukan poin utamanya. Saya kembali ke kursi, mengambil sebuah dokumen. Poin utamanya adalah, apakah Anda, Pak Baskara, masih berhak menjadi direktur utama perusahaan? Saya melemparkan dokumen itu ke tengah meja, suara brak terdengar. Semua orang menoleh. Dokumen ini adalah catatan rinci penggelapan aset perusahaan yang ia lakukan selama 3 tahun terakhir. Totalnya 237 miliar rupiah, dialirkan ke 4 selingkuhan dan 2 rekening di luar negeri. Ruangan terdengar riuh menahan napas. Wajah Baskara berubah dari hitam menjadi putih. Kakakmu memfitnahku. Memfitnah? Saya melemparkan dokumen lain. Ini adalah salinan bukti transfer bank. Setiap transaksi ada tanda tangan asli Anda. Lalu melempar dokumen lain. Ini adalah riwayat obrolan Anda dengan Rina. Di dalamnya dibahas secara rinci bagaimana cara menggunakan uang perusahaan untuk membeli apartemen mewah. Lalu melempar dokumen lain. Ini adalah catatan transfer Anda dengan influencer bernama Angela itu. Kapal pesiar seharga 30 miliar itu atas namanya. Satu persatu dokumen dilemparkan ke atas meja, seperti bermain kartu, setiap kartu lebih besar dari sebelumnya. Wajahnya semakin pucat, akhirnya sepucat mayat. Ia membuka mulutnya, ingin membela diri, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Karena tanda tangan itu memang miliknya, transfer itu memang ia yang lakukan, dan wanita-wanita itu memang ia yang pelihara. Para pemegang saham sekalian, saya berbalik menatap yang lain. Tindakannya ini telah melanggar secara serius Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Anggaran Dasar Perusahaan. Sebagai pemegang saham terbesar perusahaan, saya mengusulkan pemberhentiannya dari jabatan Direktur Utama dan menyerahkannya kepada aparat penegak hukum. Baskara tiba-tiba berdiri. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini padaku. Saya adalah pendiri perusahaan. Perusahaan bisa seperti sekarang ini semua berkat saya. Berkat Anda. Seorang pemegang saham tua akhirnya tidak tahan untuk angkat bicara. Pak Baskara, perusahaan bisa seperti sekarang ini berkat Ibu Kirana. Apa yang sudah Anda lakukan selama ini, kami semua tahu. Pemegang saham lainnya mengangguk setuju. Baskara menatap orang-orang ini seperti binatang buruan yang terkepung, matanya penuh keputusasaan. Saya tidak setuju. Teriaknya. Kalian tidak punya hak memberhentikanku. Saya adalah pemegang saham, saya punya hak suara. Hak suara Anda, suara saya sedingin es, sudah dibekukan. Karena Anda diduga melakukan tindak pidana, Dewan Direksi Perusahaan telah menyetujui pembekuan sementara hak suara Anda. Sekarang, selain duduk di situ dan mendengarkan, Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Ia lunglai di kursinya. Ia menatap saya, menatap wajah saya yang tenang tanpa gejolak, akhirnya mengerti satu hal. Dari awal sampai akhir, ia bukan lawan saya. Saya membiarkannya duduk di kursi direktur utama, bukan karena saya percaya padanya, tetapi karena saya butuh sebuah boneka. Dan ia, bahkan tidak layak menjadi boneka. Sekarang kita mulai pemungutan suara. Saya mengangkat tangan. Yang setuju memberhentikannya dari jabatan direktur utama, silakan angkat tangan. Semua pemegang saham mengangkat tangan. Termasuk 2 pemegang saham kecil yang bersekutu dengannya. Mereka bukan ingin mengkhianatinya, tetapi tidak ingin mati bersamanya. Baskara menatap tangan-tangan yang terangkat itu, seluruh tubuhnya seolah kosong, lemas di kursi. Disetujui secara aklamasi. Saya mengambil kembali dokumen-dokumen itu. Mulai sekarang,
Anda bukan lagi direktur utama perusahaan. Kantor Anda akan saya suruh orang membersihkannya. Kartu akses, stempel, dan hak tanda tangan Anda, semuanya dicabut. Saya berdiri, berjalan ke hadapannya, menatapnya dari atas. Anda pernah bilang, perusahaan bisa seperti sekarang ini semua berkat Anda. Sekarang saya beritahu Anda, perusahaan bisa seperti sekarang ini karena saya membiarkan Anda duduk di posisi itu. Saya izinkan Anda duduk, barulah Anda bisa duduk. Saya tidak izinkan, Anda harus pergi. Matanya memerah, bibirnya bergetar, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Saya berbalik menatap para pemegang saham lainnya. Bapak-bapak sekalian, rapat hari ini sampai di sini. Mengenai calon direktur utama yang baru, saya akan menominasikannya dalam 3 hari. Nanti saya akan undang bapak-bapak lagi, untuk memberikan suara. Setelah selesai bicara, saya mengambil tas saya dan berjalan keluar ruang rapat tanpa menoleh ke belakang. Kali ini, saya tidak menoleh. Berita pemberhentian Bhaskara menyebar ke seluruh perusahaan sore itu juga. Seluruh gedung membicarakan hal ini. Ruang pantry, lift, toilet, di mana-mana ada orang yang berbisik-bisik. Dengar tidak? Pak Direktur diberhentikan. Iya, oleh Ibu Ketua Dewan sendiri yang memerintahkan. Bukan Pak Direktur lagi. Mantan Pak Direktur. Dia sekarang bukan siapa-siapa lagi. CCC. Memelihara begitu banyak wanita di luar. Pantas saja. Rina duduk di mejanya, mendengarkan bisik-bisik di sekelilingnya, wajahnya sepucat hantu. Meja kerjanya berada di luar kantor direktur utama, dulu merupakan posisi terbaik di seluruh lantai, setiap hari bisa menjadi orang pertama yang melihatnya masuk kantor. Sekarang, posisi ini menjadi sebuah sindiran. Karena di dalam kantor direktur utama, barang-barang Bhaskara sedang dikemasi. Kardus-kardus menumpuk. Seseorang lewat di sampingnya, sengaja meninggikan suaranya. Ada orang ya, masih menyebut dirinya Nyonya Direktur. Sekarang direkturnya saja sudah tidak ada, lihat bagaimana dia mau sombong lagi. Tangan Rina menggenggam mouse dengan erat, kukunya menancap ke telapak tangan, sakitnya membuatnya ingin menangis tetapi tidak bisa. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bhaskara. Datang ke parkiran basement. Aku tunggu. Rina ragu sejenak, akhirnya mengambil tasnya dan pergi diam-diam. Di parkiran basement, Bhaskara duduk di dalam mobil Bentley hitamnya, jendela tertutup rapat. Rina membuka pintu mobil dan masuk. Melihat penampilannya, ia terkejut. Rambutnya berantakan, matanya penuh urat merah, dasinya longgar tergantung di leher. Seluruh penampilannya seolah menua 10 tahun. Sayang. Panggil Rina. Ia menoleh menatapnya, matanya penuh kelelahan. Kita kabur saja. Rina tertegun. Aku masih punya sejumlah uang, sekitar 20 miliar. Tersembunyi di rekening luar negeri. Dia tidak akan bisa melacaknya. Suaranya serak. Kita bawa uang itu ke luar negeri, mulai hidup baru. Rina menatapnya, pandangannya perlahan berubah. 20 miliar? Ia mengulangi angka itu. Dulu kamu bilang padaku kamu punya aset triliunan. Itu uang perusahaan, bukan uangku, katanya. Sekarang perusahaan dikuasai olehnya, uang itu tidak bisa kuambil. Rina menggigit bibirnya. Lalu apartemen mewah itu? Juga di tangannya. Dia pasti akan menuntutnya kembali. Lalu mobilku? Juga akan dituntut kembali. Rina terdiam cukup lama. Lalu ia mengeluarkan ponsel dari tasnya dan menyalakan fungsi perekam suara. Sayang, coba ulangi lagi apa yang kamu katakan barusan. Ia mengerutkan kening. Apa? Kamu bilang kamu masih punya 20 miliar tersembunyi di rekening luar negeri, dia tidak akan bisa melacaknya. Coba ulangi lagi. Wajahnya berubah. Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Rina mengarahkan ponselnya ke arahnya. Aku hanya ingin merekamnya, sebagai bukti. Bhaskara tiba-tiba mengulurkan tangan hendak merebut ponsel itu. Rina sudah siap, ia langsung membuka pintu mobil dan melompat keluar. Rina. Ia mengejar keluar, ekspresi wajahnya bengis. Hapus rekamannya. Tidak mau. Rina mundur beberapa langkah, suaranya gemetar. Ini yang dia mau. Dia bilang, asal aku serahkan semua bukti kejahatanmu, dia akan melepaskanku. Wajahnya benar-benar berubah. Kakakmu bekerja sama dengannya. Aku tidak punya pilihan. Rina menangis. Dia mau aku dipenjara. Dia bilang aku menghabiskan 12 miliar uangnya, mau aku dipenjara. Aku bisa apa? Aku hanya bisa menuruti perintahnya. Bhaskara berdiri terpaku seperti patung batu.
Ia mengira Rina adalah sandaran terakhirnya, harapannya untuk bangkit kembali. Tidak disangka, ia sudah lama berpihak pada saya. Jalang. Ia menerjang ke depan, menjambak rambut Rina dan menyeretnya hingga jatuh. Berani-beraninya kamu merekam, berani-beraninya kamu merekam. Rina menjerit, suaranya menggema di parkiran basement, membuat alarm beberapa mobil di sekitarnya berbunyi. Satpam mendengar suara itu dan berlari mendekat. Saat mereka berhasil menariknya, sejumput rambut Rina sudah tercabut, wajahnya juga ditampar hingga bengkak. Lapor polisi. Lapor polisi. Rina memegangi wajahnya, berteriak histeris. Dia memukulku. Dia mau membunuhku. Baskara ditahan oleh satpam di lantai, tidak bisa bergerak, mulutnya masih memaki. Jalang. Tunggu saja, aku tidak akan melepaskanmu. Rina berjongkok di lantai, seluruh tubuhnya gemetar. Layar ponselnya retak, tetapi rekamannya masih ada. Ia melihat Baskara ditahan di lantai seperti anjing, tiba-tiba merasa sangat lucu. Ia mengira ia telah memancing ikan paus, ternyata ia memancing ular berbisa. Ular ini tidak hanya menggigitnya, tapi hampir menyeretnya ke neraka. Setengah jam kemudian, polisi datang. Saat Baskara dibawa masuk ke mobil polisi, saya kebetulan keluar dari gedung. Kami berdua saling tatap. Ia menatap saya dari balik jendela mobil, matanya penuh kebencian. Kamu pikir kamu menang? Tunggu saja. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Saya menatapnya, tidak berkata apa-apa. Mobil polisi melaju pergi, suara sirenenya perlahan menjauh. Rina masih berjongkok di lantai, menangis terseduh-seduh. Saya berjalan mendekat, menatapnya dari atas. Berikan rekamannya padaku. Rina menyerahkan ponselnya yang layarnya retak. Ini. Tolong lepaskan saya. Saya mengambil ponsel itu, memeriksa file rekamannya, memastikan tidak ada masalah, lalu mengangguk. Aku akan bilang pada pengacara, untukmu hanya akan dituntut secara perdata. 12 miliar yang kamu habiskan itu, cicil selama 10 tahun. Setiap bulan bayar 100 juta. Mampu atau tidak itu urusanmu. Tapi mau membayar atau tidak, itu menunjukkan sikapmu. Rina menggigit bibirnya. Saya akan bayar. Saya pasti akan bayar. Saya berbalik hendak pergi, Rina tiba-tiba memanggil saya. Nona Kirana. Saya berhenti. Anda. Dari awal sudah tahu dia orang seperti apa, kan? Saya tidak menjawab pertanyaan itu, langsung berjalan menuju Maibah di ujung lain parkiran. Rina menatap punggung saya, akhirnya mengerti segalanya. Dari awal, saya sudah tahu ia memelihara selingkuhan. Tapi saya pura-pura tidak tahu. Saya membiarkannya mengira ia berhasil menyembunyikannya dengan baik, membuatnya semakin lancang, membuatnya melakukan semakin banyak kesalahan. Menunggu sampai kesalahan yang ia lakukan cukup untuk membuatnya tidak bisa bangkit lagi, barulah saya bertindak. Ini bukan balas dendam seorang istri. Ini adalah perburuan seorang pemburu. Dan dia, dari awal sampai akhir, hanyalah mangsa di jaring saya. Rina bergidik. Ia tiba-tiba bersyukur dirinya hanyalah peran kecil, bersyukur dirinya masih punya nilai untuk dimanfaatkan, bersyukur saya mau memberinya jalan keluar. Kalau tidak, nasibnya sekarang tidak akan lebih baik dari Baskara. Baskara ditahan di sel selama 3 hari. 3 hari itu, ia mengira akan didatangi pengacara, akan mendapatkan penangguhan penahanan, akan ada titik balik, yang ia dapatkan adalah surat gugatan cerai. Saya sendiri yang mengantarkannya ke ruang besuk tahanan. Kami berdua duduk berhadapan, dipisahkan oleh teralis besi. Ia mengenakan seragam tahanan oranye, rambutnya acak-acakan, wajahnya masih ada memar bekas pukulan. Itu adalah saat ia berkelahi dengan Rina di parkiran basement. Saya mengenakan mantel hitam, riasan sempurna, aura elegan, sangat kontras dengan ruang besuk yang suram ini. Tanda tangan, saya menyelipkan surat gugatan cerai melalui celah teralis besi. Ia mengambil surat itu, membacanya halaman demi halaman, wajahnya semakin masam. Saat membaca halaman terakhir, seluruh wajahnya berubah. Keluar tanpa harta, suaranya bergetar. Kamu mau aku keluar tanpa harta? Bukan keluar tanpa harta, saya mengoreksinya. Kamu keluar dengan utang. 237 miliar yang kamu gelapkan dari perusahaan, ditambah pinjaman 500 miliar yang kamu ambil dari bank, total 737 miliar. Utang ini kamu bawa. Matanya membelalak seperti lonceng. Utang itu semua utang perusahaan, kenapa aku yang harus tanggung? Karena uang itu kamu pinjam atas nama pribadi, tanpa persetujuan dewan direksi perusahaan. Suara saya setenang membacakan teks.
Menurut Undang-Undang Perusahaan, eksekutif yang secara sepihak meminjam atas nama perusahaan harus menanggung tanggung jawab pengembalian secara pribadi. Di dalam surat ini sudah kutulis dengan sangat jelas. Kamu tanda tangan, utang ini menjadi utang pribadimu. Aku tidak mau tanda tangan. Ia membanting surat itu di atas meja. Jangan harap aku mau menanggung beban ini. Sebagian uang itu juga dihabiskan untukmu, jangan pikir aku tidak tahu. Dihabiskan untukku? Saya mengangkat alis. Coba sebutkan, dihabiskan di mana? Jam tangan yang kamu pakai itu aku yang beli. Maybachmu itu aku yang beli. Villa yang kamu tinggali itu juga aku yang beli. Saya tertawa, senyum yang sangat indah, tetapi membuatnya merinding. Apa kamu lupa, uang yang kamu pakai untuk membeli semua itu dari mana asalnya? Gajimu dibayar oleh perusahaan. Aset atas namamu diberikan oleh perusahaan. Setiap sen kamu habiskan berasal dari perusahaan. Dan 51% saham perusahaan adalah milikku. Artinya, kamu menghabiskan uangku untuk membelikanku hadiah, lalu sekarang bilang padaku hadiah itu pemberianmu? Ia membuka mulutnya, tidak bisa berkata-kata. Villa itu, harga belinya 120 miliar, ditransfer dari rekening perusahaan. Maybach itu, harga belinya 50 miliar, juga dari rekening perusahaan. Jam tangan itu, 900 juta, juga dari rekening perusahaan. Saya membacakannya satu persatu. Kamu menggunakan uangku untuk membelikanku barang, dan masih berharap aku berterima kasih? Wajahnya semerah udang rebus. Tanda tangan. Saya mendorong surat itu lagi ke arahnya. Aku tidak mau. Ia menggertakkan gigi. Aku tidak mau cerai. Selama aku tidak tanda tangan, kamu jangan harap bisa menikah dengan orang lain. Kamu tetap istriku. Aku sengsara, kamu juga jangan harap bisa bahagia. Saya menatap wajahnya yang bengis, tiba-tiba merasa sangat jijik. Pria ini, sampai di titik ini, yang dipikirkannya masih bagaimana cara menyeretku, bagaimana cara membalas dendam padaku. Kamu tidak mau tanda tangan juga tidak apa-apa. Saya berdiri. Kalau begitu, aku akan selesaikan dengan cara lain. Saya mengeluarkan sebuah flash disk dari tas, mengayunkannya di depannya. Di dalam flash disk ini, ada semua riwayat obrolan dan bukti transfermu dengan Rina, Sandra, Lydia, Siska, dan Angela. 5 orang. Setiap selingkuhanmu sudah memberiku bukti. Semuanya cukup untuk membuatmu dipenjara 15 tahun. Wajahnya memutih. Kamu tanda tangani surat cerai ini, aku hanya akan menuntutmu secara perdata, membiarkanmu membayar ganti rugi saja. Kamu tidak mau tanda tangan, aku akan serahkan semua bukti ini ke kejaksaan, biarkan kamu membusuk di penjara. Saya meletakkan flash disk itu di atas meja. Kamu pilih sendiri. Tangannya mulai gemetar. Ia menatap flash disk kecil di atas meja itu seperti melihat ular berbisa. Ia tahu saya akan melakukannya. Saya tidak pernah bicara kosong. Setiap kata yang saya ucapkan, sudah diperhitungkan. Jika saya bilang akan membuatnya di penjara, pasti saya punya bukti untuk itu. Aku? Suaranya serak hampir tak terdengar. Aku tanda tangan. Ia mengambil pena, tangannya begitu gemetar hingga nyaris tidak bisa memegangnya. Di halaman terakhir surat itu, ia membubuhkan namanya. Saat menandatangani huruf terakhir, air matanya jatuh, menetes di atas kertas, membuat tintanya luntur. Saya mengambil surat itu, memeriksanya dengan teliti, memastikan tidak ada masalah, lalu memasukkannya ke dalam tas. Satu hal lagi. Sebelum berdiri, saya menatapnya sekilas. Ibumu tadi pagi meneleponku. Beliau bilang, mulai sekarang anggap saja tidak punya anak sepertimu. Beliau bilang kamu sudah membuatnya malu. Beliau tidak akan peduli lagi padamu. Ia tiba-tiba mengangkat kepala, matanya penuh keterkejutan. Ibuku? Didia. Bagaimana bisa? Beliau bilang kamu bahkan menipu istrimu, bahkan tidak peduli dengan keluarga. Kamu masih punya muka untuk menjadi anaknya? Beliau juga bilang, agar aku jangan bilang pada orang lain bahwa beliau adalah ibumu. Beliau tidak sanggup menanggung malu. Ia benar-benar terpaku. Ia mengira ibunya akan memihaknya, akan membantunya bicara, akan memaki saya sebagai menantu yang tidak baik. Hasilnya, bahkan ibu kandungnya sendiri meninggalkannya. Apa kamu benar-benar harus sekejam ini? Suaranya terdengar menangis. Kejam, saya mengulangi kata itu, lalu tertawa. Saat kamu selingkuh, kenapa kamu tidak merasa dirimu kejam? Saat kamu menghabiskan uang perusahaan untuk memelihara selingkuhan, kenapa kamu tidak merasa dirimu kejam? Saat kamu di luar mengatakan pada wanita lain bahwa aku adalah perempuan tua membosankan, kenapa kamu tidak merasa dirimu kejam? Ia tidak bisa berkata-kata.
Aku tidak kejam, saya berbalik hendak pergi. Aku hanya tidak bodoh lagi. Saat saya keluar dari ruang besuk, pintu besi di belakang saya terbanting keras. Suara itu seperti palu yang menghantam jantungnya dengan keras. Seminggu kemudian, di depan gedung kantor pusat perusahaan, digelar karpet merah. Hari ini adalah hari saya resmi menjabat sebagai direktur utama grup. Bukan menjabat. Adalah kembali. 3 tahun lalu, saat saya menyerahkan posisi direktur utama kepadanya, semua orang menganggap saya adalah putri kaya yang bodoh karena cinta, mengorbankan karier demi cinta. 3 tahun kemudian, dengan cara yang tegas, saya menendangnya keluar, dan menduduki kursi direktur utama sendiri. Seluruh dunia bisnis gempar. Para wartawan dari berbagai media sudah menunggu di depan pintu sejak pagi, kamera dan mikrofon diarahkan ke pintu masuk gedung. Tepat jam 9 pagi, sebuah Maybach hitam berhenti di depan karpet merah. Pintu mobil terbuka, saya melangkah keluar. Saya mengenakan setelan rok berwarna merah anggur, desain pinggang yang ramping menonjolkan lekuk tubuh yang sempurna. Roknya 2 jari di atas lutut, memperlihatkan kaki jenjang yang lurus dan ramping. Di kaki saya, sepasang sepatu hak tinggi hitam 10 cm, haknya setipis jarum, tetapi menapak di tanah dengan mantap seperti paku. Rambut panjang saya tergerai di bahu, sedikit bergelombang, membingkai wajah yang sangat sempurna. Di daun telinga saya, 2 anting batu rubi berbentuk tetesan air, memantulkan cahaya menyilaukan di bawah sinar matahari. Seluruh lampu kilat langsung menyala serentak. Saya sedikit mengangkat dagu, melangkah di atas karpet merah, selangkah demi selangkah menuju pintu masuk gedung. Para wartawan di sekeliling mengerumuni, satpam membentuk barikade manusia untuk menahan mereka, tetapi tidak bisa menahan pertanyaan-pertanyaan tajam mereka. Ibu Kirana, Baskara akan divonis berapa tahun? Ibu Kirana, dengar-dengar Anda juga mengusir ibunya dari rumah keluarga Aditama, benarkah? Ibu Kirana, apakah nanti nama perusahaan akan diganti menjadi Grup Wijoyo? Saya tidak menjawab satupun pertanyaan, bahkan tidak melirik para wartawan itu. Saya langsung masuk ke dalam gedung. Saat melewati lobi, semua karyawan berdiri, bukan hanya eksekutif, tapi setiap orang. Dari resepsionis hingga petugas kebersihan, dari programmer hingga sales. Semua orang berdiri menatap wanita yang melangkah masuk di atas karpet merah ini. Seseorang memulai tepuk tangan. Awalnya sporadis, lalu semakin banyak orang yang bergabung. Tepuk tangan itu bagaikan gelombang pasang, seluruh gedung terendam di dalamnya. Langkah saya tidak berhenti. Melewati lobi, masuk ke lift khusus direktur utama. Saat pintu lift tertutup, tepuk tangan masih berlanjut. Di dalam lift, hanya ada saya dan asisten saya, Linda. Matanya memerah, suaranya sedikit tercekat. Ibu Kirana. Semua orang turut berbahagia untuk ibu, saya meliriknya, sudut bibir saya sedikit terangkat, tidak berkata apa-apa. Lift berhenti di lantai 28. Saat pintu terbuka, seluruh lantai sudah ditata ulang. Papan nama kantor direktur utama yang lama telah diganti menjadi kantor ketua dewan direksi, direktur utama. Gagang pintu diganti dengan kuningan baru yang berkilau. Karpetnya juga diganti dengan warna merah anggur yang pekat. Saya masuk ke dalam kantor, berdiri di depan jendela besar dari lantai ke langit-langit, memandang cakrawala seluruh kota. 20 tahun lalu, ayah saya memulai dari nol, membangun kerajaan bisnis. 10 tahun lalu, saya menggabungkan grup keluarga dengan keluarga Aditama, mendirikan perusahaan baru. 3 tahun lalu, saya menyerahkan grup ini kepadanya, mengira ia akan mengelolanya dengan baik. Sekarang, saya mengambil kembali semuanya dengan tangan saya sendiri. Pintu diketuk, masuk. Farhan masuk, di tangannya membawa sebuah dokumen. Ini surat tuntutannya. Kejaksaan sudah menyetujuinya. Dakwaannya meliputi penggelapan jabatan, penggelapan dana, dan penipuan. Dengan beberapa dakwaan sekaligus, minimal 10 tahun penjara. Saya menerima surat tuntutan itu, melihatnya sekilas, lalu meletakkannya di atas meja. Bagaimana dengan Rina? Dia dengan sukarela mengembalikan apartemen mewah itu, dan berjanji akan membayar cicilan. Sesuai keinginanmu, aku hanya menuntutnya secara perdata, tidak menuntut secara pidana. Farhan berhenti sejenak. Dia bilang, dia ingin berterima kasih padamu secara langsung. Tidak perlu, saya berbalik. Aku tidak butuh ucapan terima kasih dari siapapun. Farhan menatap punggung saya, ragu sejenak. Kamu baik-baik saja? Saya menoleh, tatapan saya jernih dan tegas. Aku baik-baik saja, belum pernah sebaik ini. Farhan mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, lalu berbalik dan keluar.
Di dalam kantor, hanya tinggal saya sendiri. Saya berdiri di depan jendela besar, memandang kota di luar. Tiba-tiba teringat kalimat yang diucapkan Baskara di telinga saya 3 tahun lalu, "Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia." Waktu itu, saya percaya. Sekarang dipikir-pikir, saya memang telah menjadi wanita paling bahagia di dunia. Hanya saja, kebahagiaan saya bukan pemberiannya, tapi dari diri saya sendiri. Ponsel bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. "Nona Kirana, saya Siska. Saya tahu semua tentangnya. Termasuk rekening lain yang ia sembunyikan di bank Swiss, sekitar 20 juta dolar AS. Saya bisa memberitahu Anda," kata sandinya. "Saya hanya mohon satu hal." Saya melihat pesan ini, sudut bibir saya sedikit terangkat. 20 juta dolar AS. Dia benar-benar masih menyembunyikan cadangan. Saya menelepon Farhan. "Bantu aku selidiki seseorang bernama Siska. Dia punya rekening lain di bank Swiss, sekitar 20 juta dolar AS. Temukan dan sita." Setelah menutup telepon, saya kembali berdiri di depan jendela besar, memandang kota di luar. Sinar matahari menerpa wajah saya, membuat seluruh tubuh saya bersinar. Di alun-alun di bawah gedung, ada yang menyalakan kembang api. Bukan untuk pernikahan. Ini adalah upacara penobatan untuk saya seorang. Mulai hari ini, perusahaan ini tidak ada lagi Baskara Aditama. Hanya ada saya. Saya mengambil remote di atas meja, menyalakan layar besar di dinding. Di layar muncul tayangan langsung dari berbagai departemen perusahaan. Departemen R, D, Pemasaran, Keuangan, SDM. Semua orang duduk di ruang rapat, menunggu pidato pelantikan direktur utama yang baru. "Rekan-rekan sekalian," suara saya terdengar melalui pengeras suara ke seluruh gedung. "Saya adalah direktur utama yang baru. Mulai hari ini, saya secara resmi merangkap jabatan sebagai direktur utama grup." Di layar, semua orang menahan napas. 3 tahun terakhir, perusahaan telah menempuh banyak jalan yang salah, membuat banyak kesalahan. Tapi semua itu tidak penting lagi. Yang penting adalah, mulai hari ini, kita memulai kembali. Saya berhenti sejenak, suara saya menjadi lebih tegas. Saya ingin menjadikan perusahaan ini nomor 1 di industri dalam 5 tahun ke depan. Ini adalah janji saya kepada kalian, dan juga target untuk diri saya sendiri. Tepuk tangan kembali terdengar. Kali ini lebih meriah, lebih lama dari sebelumnya. Saya mematikan layar, duduk di kursi direktur utama yang baru, perlahan-lahan berputar. Saya memandang kantor yang luas dan terang ini, memandang cakrawala kota di luar jendela, dan perasaan damai yang belum pernah saya rasakan sebelumnya memenuhi hati saya. Saya mengeluarkan ponsel, mencari kontak dengan nama ayah. Kali ini, saya tidak ragu, langsung menelepon. Telepon berdering 3 kali, di seberang sana terdengar suara tua yang berwibawa. "Halo?" Suara saya sedikit tercekat. "Ayah, ini aku." Di seberang telepon hening beberapa detik. Kemudian, suara ayah terdengar lagi, dengan nada yang jelas tercekat. "Nak, ayah sudah lihat beritanya. Ayah bangga padamu." Air mata saya akhirnya jatuh. "Ayah, maaf. Dulu aku tidak mendengarkan nasihat ayah, bersikeras menikah dengan orang itu." "Anak bodoh," suara ayah lembut dan penuh kasih. "Ayah tidak peduli semua itu. Ayah hanya peduli kamu hidup bahagia atau tidak." "Aku sangat bahagia, ayah. Sangat bahagia." Setelah menutup telepon, saya mengeringkan air mata, merias wajah kembali dengan riasan tipis. Mengambil map di atas meja, saya membuka pintu. Linda sudah menunggu di luar. "Ibu Kirana, para anggota Dewan Direksi sudah berada di ruang rapat." "Ajo." Saya melangkah dengan sepatu hak tinggi saya, melewati koridor panjang, mendorong pintu ruang rapat. Semua direktur berdiri, memberikan hormat. Saya berjalan ke kursi utama, duduk dengan anggun, memandang sekeliling kepada orang-orang yang hadir. Suara saya tenang dan kuat. "Kita mulai rapatnya." 2 kata, lugas dan penuh wibawa. Tanpa basa-basi, tanpa melodrama, tanpa kata-kata yang tidak perlu. Inilah saya. Seorang wanita yang bangkit dari puing-puing, menginjak pria brengsek di bawah kakinya, dan merebut kembali segalanya dengan tangannya sendiri. Di luar jendela, matahari bersinar cerah. Cakrawala kota berkilauan di bawah sinar matahari. Era kejayaan saya baru saja dimulai.